Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa teori konspirasi tentang siapa dalang dibalik gerakan 30 September. Peristiwa berdarah G30 SPKI terus diingat sebagai tragedi kejam sekaligus pengkhianatan besar-besaran yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dalam peristiwa ini, terjadi penumpasan berdarah terhadap anggota militer hingga masyarakat sipil. Hal ini terbukti dari 7 perwira tinggi militer yang disiksa, dibunuh, dan dibuang ke lubang buaya. Peristiwa memilukan ini diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang dipimpin D.N. Aidit dan Cakrawirawa. Mereka diketahui berupaya menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Meski begitu, sosok utama di balik G30 SPKI masih menjadi misteri hingga kini. Beberapa teori konspirasi pun menyebut sejumlah pihak sebagai dalang dari tragedi malam berdarah ini. Salah satu dalang yang disebut adalah peran Central Intelligence Agency CIA. Lantas, siapa saja sosok lain yang disebut sebagai dalang G30 SPKI? PKI sebagai dalang sempat menjadi versi resmi sejarah Indonesia. Skenario ini merupakan versi paling populer dan melekat dalam ingatan rakyat Indonesia. Versi yang berpendapat PKI secara sistematis telah membangun kekuatannya itu dituangkan dalam sebuah buku berjudul Gerakan 30 September. Buku tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pada 1994. Pada buku Palu Arit di Ladang Tebu susunan Hermawan Sulistyo, diungkapkan sejumlah tokoh terkemuka, seperti jurnalis dan penulis asal Amerika, Arnold Bregman juga meyakini versi ini. Dia berpendapat gerakan 30 September didalangi oleh PKI dan biro khususnya di bawah pimpinan Aidit dalam pembantaian itu. Versi ini didukung bukti berlimpah dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa, seperti transkrip interogasi jaksa militer khusus. Teori selanjutnya, menyebut masalah internal Angkatan Darat sebagai penyebab gerakan 30 September bertolak belakang dengan versi pertama. Teori ini pertama kali tercetus pada tajuk Rencana Surat Kabar PKI Harian Rakyat yang terbit tanggal 2 Oktober tahun 1965. Hermawan Sulistyo dalam bukunya Palu Arit di Ladang Tebu menyebut ada beberapa fakta kunci yang dianggap mendukung versi ini. Pertama, para pahlawan revolusi itu diculik oleh anggota Angkatan Darat dan tak ada sipil yang terlibat peristiwa tersebut. Kedua, tidak masuk akal bila PKI berjudi dengan menyingkirkan para jenderal melalui jalan kekerasan, sementara partai itu menikmati perkembangan dan kekuasaan yang sangat menguntungkan. Sumber lain menyebut gerakan ini muncul karena kesenjangan dalam internal Angkatan Darat. Teori lain berpendapat bahwa Presiden pertama Soekarnolah yang menyusun skenario peristiwa gerakan 30 September. Hal itu diungkapkan dalam sebuah tesis dan diterbitkan pada 1974, menurut sejarawan Amerika Serikat Anthony Dick, Soekarno terlibat dalam peristiwa ini untuk menyingkirkan pimpinan puncak Angkatan Darat. Kepercayaannya tersebut berasal dari laporan interogasi mendalam terhadap ajudan Soekarno, Kolonel Bambang Wijanarko. Harold Krach meragukan pendapat Dick. Dia menilai tesis itu lemah. Memang, keterangan Wijanarko diduga menunjukkan Soekarno cenderung mendukung gerakan yang bertujuan melawan pimpinan Angkatan Darat. Namun bukti ini tidak cukup untuk menunjukkan Soekarno mendalangi gerakan 30 September. Ada pula sejumlah teori yang mengatakan Soeharto sebagai dalang kudeta tersebut, muncul dari kecurigaan nama Panglima Kostrad itu tidak masuk dalam daftar anggota Angkatan Darat yang diculik. Terlebih, Soeharto adalah jenderal yang biasa mewakili Panglima Angkatan Darat dalam sejumlah kesempatan. Teori ini mengemuka dari pendapat Willem Frederik Wertheim, seorang profesor dari Municipal University of Amsterdam. Hal itu dituangkannya dalam artikel berjudul Soeharto and the Untold The Missing Link, 1970. Spekulasi mengenai peran Soeharto dalam merencanakan aksi ini muncul ketika dia membuat cerita tidak konsisten mengenai perjumpaannya dengan Kolonel Latif. Dalam pertemuan itu, Latif mengungkap rencana kudeta pada Soeharto, namun dirinya tidak menggagalkan rencana kudeta tersebut. Ia juga tidak melaporkan kudeta pada Jenderal Abdul Haris Nasution. Hal inilah yang membuat Soeharto diduga sebagai dalang dari gerakan 30 September. Teori tersebut juga diperkuat oleh buku bertajuk Pledoi Kolonel Abdul Latif. Dalam buku tersebut, Latif menyebutkan bahwa dia sempat melaporkan gerakan 30 September kepada Soeharto. Namun respon Soeharto saat itu disebut tak melarang atau mencegahnya. Teori terakhir menyebut CIA adalah dalang di balik gerakan 30 September.
Teori ini bersumber dari tulisan Peter Dale Scott. Gencarnya PKI menanamkan pengaruh di negara kita pada masa itu membuat Amerika Serikat khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Hal itulah yang kemudian mendorong CIA melakukan kerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat, untuk memprovokasi PKI melakukan gerakan kudeta dan setelah itu berbalik menyerang Partai Komunis. Tujuan akhir dari skenario yang telah disusun oleh CIA ini yaitu untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Ini adalah salah satu teori konspirasi gerakan 30 September yang paling mengejutkan. Itulah beberapa teori konspirasi tentang siapa dalang dibalik gerakan 30 September. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.